Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahira Lestari, nomor induk mahasiswa 211022001, program studi manajemen pendidikan Islam kelas 1A. Di video kali ini saya akan memaparkan materi mengenai teori kebenaran. Selanjutnya adapun rumusan masalah, yaitu yang pertama, apa pengertian teori kebenaran berdasarkan ilmu secara umum. 2. Apa pengertian teori kebenaran berdasarkan ilmu filsafat. Lanjut, berdasarkan ilmu. Sebagai makhluk sosial, manusia selalu berusaha untuk mencari kebenaran dalam hidupnya agar dirinya dapat diterima di lingkungan tempat mereka melakukan kegiatan sosial. Ada berbagai cara untuk memperoleh kebenaran, di antaranya adalah dengan menggunakan rasio seperti para rasionalis atau bahkan melalui pengalaman hidup mereka. Kemudian rasio yang mayoritas akan ditunjuk sebagai teori kebenaran di zaman dahulu. Pengalaman-pengalaman yang telah dialami oleh manusia menciptakan sebuah prinsip yang kadang melebihi nalar pada umumnya, sehingga kejadian yang telah dialami tersebut dapat diartikan berbeda bagi setiap individu. Tingkat pengetahuan setiap individu akan menghasilkan tingkat kebenaran yang berbeda bagi individu yang satu dengan yang lainnya. Dalam mengetahui kebenaran, indera merupakan struktur paling terendah, dan pengetahuan serta intuitif adalah merupakan struktur tertingginya. Saat mencapai tingkat pengetahuan rasional ilmiah, manusia dapat melakukan penataan pada ilmu pengetahuannya agar lebih terstruktur dengan baik. Adapun berdasarkan ilmu filsafat, poin pertama, dalam ilmu filsafat, arti dari kebenaran sangat bergantung pada sudut pandang filosofis dan teoritis yang menjadi dasarnya. Teori atau metode diperlukan dalam menguji sebuah kebenaran yang berguna sebagai petunjuk jalan bagi yang mengujinya. Di bawah ini terdapat 5 teori berdasarkan ilmu filsafat. Yang pertama, teori pragmatis atau Charles Peirce 1839-1914. Teori yang ada dalam makalah yang diberi judul How to Make Ideals Clear yang terbit pada tahun 1878 mengatakan bahwa kebenaran akan selalu berubah dan tergantung serta dapat dinilai lewat pengalaman selanjutnya. Kebenaran mutlak, universal, berdiri sendiri dan tetap dinilai tidak ada oleh Charles. Adapun poin yang kedua, yaitu teori korespondensi, Bertrand Russell 1872-1970. Teori korespondensi merupakan teori yang memiliki pandangan tentang seluruh pernyataan dianggap benar jika terhubung dengan fakta yang ada. Sebuah ungkapan atau keputusan dikatakan benar jika terdapat sebuah fakta yang dapat membuktikan kebenaran tersebut secara utuh. Poin ketiga, teori koherensi atau konsistensi. Teori yang berasal dari 3 ilmuwan Spinoza, Bradley, dan Hegel ini menjelaskan bahwa sebuah pengetahuan dianggap benar jika suatu proposisi tersebut mempunyai keterkaitan dengan ide-ide dari proposisi sebelumnya yang dinilai benar. Teori ini menyimpulkan bahwa kebenaran sebuah ilmu pengetahuan dapat diuji melalui kejadian masa lalu atau dengan melakukan pembuktian logis atau matematis. Lanjut pada poin keempat, teori performatif. Teori ini menyatakan bahwa kebenaran akan diputuskan atau ditetapkan oleh pemegang otoritas tertentu. Yang kelima, teori konsensus. Kebenaran sebuah teori adalah jika teori tersebut berdasarkan pada paradigma atau perspektif tertentu dan terdapat komunitas ilmuwan yang mengakui atau mendukung paradigma tersebut. Baiklah, mungkin itu saja pemaparan mengenai teori kebenaran dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.